Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut Allah pun memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan nikmat berikutnya, yaitu bisa beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir sudah sampai bab berapa Pak? Terakhir ya, kemarin kita sudah sampai di bab yang ke-10 ya. Penulis menyebutkan suatu bab yang berjudul Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang berkaitan tentang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah menyampaikan bahwasanya hukum menyembah atau hukum menyembelih selain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, hukum menyembelih hewan ya, selain dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya apa Pak? Hukumnya boleh ya, wajib ya. Hukumnya ada perincian. Ada berapa perincian kemarin? Ada 3 ya. Yang pertama ya, apabila seorang dia menyembelih selain karena Allah Subhanahu wa taala dalam niatan taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembelih kepada selain Allah dalam rangka ibadah ya, maka di sini hukumnya apa? Haram atau termasuk di antara kesyirikan. Kemudian yang kedua ya, apabila seorang dia menyembelih dengan niatan selain Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian untuk tujuan lain ya, misalnya dia mengadakan walimah ya, atau dia ada kedatangan tamu ya, kemudian menyembelih ya, untuk tamunya ini ya, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah atau dianjurkan, memuliakan tamu yang memberikan orang makan. Kemudian yang ketiga ya, ada menyembelih karena atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya, namun dia niatkan ketika menyembelih itu, oh ya, saya ingin menjual daging yang saya sembelih ini ya. Saya punya sapi ya, ingin saya jual ya. Hukumnya apa Pak? Hukumnya mubah. Maka menyembelih ya, yang dimaksud oleh pengarang di sini menyembelih untuk selain Allah, maksudnya adalah ketika seorang menyembelih hewan
dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut atau dalam rangka beribadah, maka inilah yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian kita telah membahas dan menyebutkan beberapa dalil yang beliau sebutkan, dan tersisa yang belum kita sebutkan penjelasan berkaitan dengan dalil yang terakhir, yaitu hadis yang disebutkan oleh penulis, di mana beliau mengatakan wa an Tariq ibn Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq bin Syihab ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah mengatakan ada seseorang yang dia masuk surga hanya karena lalat, demikian pula ada seseorang yang dia masuk neraka karena seekor lalat. Maka tentu di sini para sahabat bertanya-tanya, loh, kok bisa wahai Rasul ya? Seorang bisa masuk surga karena seekor lalat ya, dan seorang bisa masuk neraka karena seekor lalat ya. Bagaimana maksudnya? Sehingga para sahabat pun mengatakan, qaulu wa kaifa dzalika ya Rasulullah ya. Wahai Rasulullah ya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana maksudnya? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menjelaskan ada dua orang, yang dua orang ini melewati suatu kaum. Nah, kaum ini mereka memiliki sesembahan, memiliki patung, memiliki berhala yang seseorang tidaklah boleh lewat kecuali dia harus memberikan persembahan kepada patung tadi. Ada suatu masyarakat ya, suatu kelompok ya, suatu kaum yang mereka memiliki berhala. Nah, orang-orang tidak boleh lewat ya, kecuali dia harus memberikan persembahan kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka penduduk kaum tersebut ya, penduduk masyarakat tersebut, mereka mengatakan kepada salah satu di antara dua orang tadi, qarrib, berikanlah persembahan. Qala laisa indi syai'un uqarribuh. Laki-laki yang pertama tadi mengatakan, wah, maaf Pak, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya persembahkan untuk sang berhala ini. Qalu lahu, maka orang-orang tadi, kaum tersebut mengatakan, qarrib walau dubaban. Mas, enggak masalah, sampean enggak memiliki apa-apa enggak masalah ya. Yang penting berikan persembahan walaupun hanya seekor lalat ya. Silakan cari lalat ya, berikan persembahan untuk berhala yang kita miliki ini. Faqarraba dubaban fakhallau sabilahu fadakhala an-nar ya. Maka akhirnya laki-laki yang pertama tadi Pak ya, dia mencari lalat ya, dan kemudian dipersembahkan kepada berhala tadi. Akhirnya diperbolehkan lewat oleh kaumnya. Oh ya, silakan ya, panjenengan sudah memberikan sesembahan, silakan lewat ya, bebas ya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalan nar. Orang tadi dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lil akhar, kemudian kaum tersebut berkata kepada laki-laki yang kedua, qarrib. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Maka kaum tersebut berkata kepada lelaki yang kedua, Mas ya, itu loh laki-laki yang pertama tadi sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang giliran sampean ya, silakan berikan persembahan ya. Akan tetapi laki-laki yang kedua ini enggan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki yang pertama. Sehingga dia mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla ya. Ya, maaf Pak ya, saya ini ya tidak mau untuk memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau memberikan persembahan apapun itu, sekecil apapun itu, selain kepada Allah azza wa jalla ya. Fadarabu unuqahu, maka kaum itu pun langsung Pak memenggal, membunuh laki-laki yang kedua. Fadakhalal jannah, kata Nabi.
Akan tetapi lelaki yang kedua tadi, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya di hadis ini ada beberapa hal yang perlu untuk dikoreksi, dikritisi, terkhusus terkait dalam masalah sanad riwayatannya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di terjemahan ada tidak? Tidak ada ya. Di terjemahan tidak disebutkan. Namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Begitu pula Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau juga menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dari sini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana jujurnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kalau kita melihat secara makna atau secara teks dalam hadis ini, maka kita akan mendapati bahwa ini adalah hadis yang benar-benar mendukung keyakinan saya. Namun para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang adil, terkhusus di dalam masalah agama mereka. Walaupun mereka tahu hadis ini adalah hadis yang paling pas ya untuk mendukung keyakinan saya ya. Namun ketika saya menjumpai bahwasanya ini adalah hadis yang tidak benar, hadis yang dhaif, hadis yang lemah ya, maka kita katakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah ya. Berbeda dengan ya, orang-orang yang berada di dalam pemikirannya ya, beberapa penyimpangan ya. Tatkala dia berhujjah dengan sesuatu ya, kemudian dibantah oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, Mas ya, dalil yang sampai pakai ini adalah dalil yang lemah, hadis yang lemah, atau bahkan hadisnya adalah hadis yang palsu. Maka mereka ya, orang-orang yang memiliki penyimpangan ya, tambah marah mendengar hal tersebut ya. Dikritik dalam masalah hadis ya, mereka marah ya. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah dialektika yang biasa saja terjadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita menjumpai bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang tidak fanatik buta kepada seorang ulama pun. Walaupun kita menghargai pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, kita mengkaji kitab beliau ya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, manhaj salaf ya, ketika mereka menjumpai di dalam kitab tersebut ada hal yang perlu dikritik ya, tetap dikritik. Walaupun dengan kritikannya tentu baik ya. Kritikan yang tentu dengan hikmah. Maka inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak fanatik buta kepada salah seorang di antara para ulama pun, walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika di dalam kitab beliau ada sesuatu yang dipandang kurang tepat ya, hadisnya hadis lemah, maka dijelaskan oleh para ulama ya. Walaupun ya ada juga ya, penjelasan lain ya, bukan kemudian terus kita suudzon, di dalam kitab tauhid banyak hadis-hadis lemahnya, atau sebagian dari kitab tauhid ya, terdapat hadis-hadis lemahnya ya. Maka di sini ada penjelasan di antara para ulama ya. Mengapa sebagian para ulama menyebutkan di dalam kitabnya hadis-hadis yang dhaif ya. Mengapa sebagian para ulama menyebutkan di kitab-kitabnya hadis-hadis dhaif ya. Yang pertama, ketika kita melihat ada ulama ya, kemudian di dalam kitabnya mencantumkan hadis yang dhaif, mencantumkan hadis yang lemah ya, maka bisa jadi kemungkinan pertama pengarang kitab ya, ulama yang menulis kitab tersebut ya, beliau memandang bahwasanya hadis ini tidak sampai derajat dhaif ya. Masih derajat hasan ya. Masih bisa diterima, masih bisa dijadikan hujjah ya. Dan ini sekali lagi adalah hal yang biasa. Sebagian ulama mengatakan hadis A itu dhaif ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak ya, hadis A adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan untuk berhujjah.
Maka demikian pula para ulama, terkadang mereka mencantumkan suatu hadis yang mereka pandang itu adalah hadis yang bukan hadis yang lemah, hadis yang hasan, hadis yang masih bisa digunakan untuk berhujjah. Akan tetapi para ulama lainnya tetap adil, jujur dalam mengkritisi suatu hadis. Oh tidak, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian kemungkinan yang kedua, mengapa para ulama terkadang mencantumkan hadis-hadis dhaif di kitab-kitab mereka adalah karena walaupun secara sanad itu apa Pak? Secara apa ya terjemahannya sanad? Secara jalur periwayatan. Nah, secara jalur periwayatan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Namun secara makna, maka maknanya adalah makna yang benar. Maka inilah dua alasan yang dijelaskan oleh para ulama mengapa sebagian ulama mengarang kitab dan mencantumkan di dalamnya hadis-hadis yang dikritik sebagai hadis yang dhaif. Yang pertama tadi apa Pak? Karena bisa jadi pengarang menganggap bahwasanya hadis itu bukan hadis yang lemah ya. Sesuai ijtihad beliau, sesuai ilmu beliau, hadis yang saya cantumkan ini adalah bukan hadis yang lemah. Namun sebagian ulama lain mengkritik tetap hadis ini adalah hadis yang lemah. Atau kemungkinan yang kedua ya, karena hadis tersebut walaupun dhaif secara sanad, secara jalur periwayatan, namun redaksinya, teksnya mengandung makna yang benar. Dan ini adalah hal yang banyak kita jumpai di kitab-kitab para ulama. Makanya terkadang kalau kita melihat kalau ada ulama yang mencantumkan hadis dhaif di kitabnya, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah husnudzon. Tidak langsung berburuk sangka, jangan-jangan ulama fulan, syekh fulan, imam fulan ingin menyebarkan hadis-hadis dhaif, bukan ya. Namun di antara kemungkinan adalah yang kita sebutkan sebelumnya tadi, ada dua kemungkinan. Bisa jadi pengarang menganggap bahwasanya itu adalah hadis yang bukan dhaif, bukan hadis lemah, atau bisa jadi pengarang menganggap bahwasanya itu adalah hadis yang dhaif, namun secara makna hadis tersebut memiliki makna yang benar. Demikian pula dalam hadis yang kita bahas di bab yang ke-10 ini, walaupun secara periwayatan, secara riwayat maknanya adalah atau sanadnya, jalurnya adalah jalur yang lemah, namun secara makna maka kita dapati hal ini adalah hal yang benar, di mana seseorang ketika dia memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara perbuatan kesyirikan, dan tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-11, masih berhubungan juga dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-10. Di sini beliau menyebutkan bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak diperbolehkan menyembelih untuk niatan karena Allah di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Beliau memberikan judul bab ya, bab berkaitan dengan menyembelih binatang dengan niat karena Allah yang dilakukan di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menyebutkan dua dalil ya. Satu dari ayat Al-Quran dan satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surat At-Taubah ayat yang ke-108, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abadan
la masjidun ussis 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat apa tadi, Pak? At-Taubah ayat yang ke 107 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan. Maksudnya di sini adalah orang-orang munafik. Dan di antara orang-orang munafik, mereka mendirikan masjid-masjid itu untuk menimbulkan kemudaratan. Wa kufran, dan demikian pula mereka mendirikan masjid tersebut dengan niat kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minina, dan demikian pula memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu, demikian pula mereka orang-orang munafik membangun masjid-masjid tersebut dengan niatan menunggu orang-orang mukmin atau memecah belah orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wala yahlifunna in aradna illal husna, mereka sesungguhnya bersumpah kami tidaklah menghendaki selain kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di ayat yang ke-107 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang biasanya disebut dengan masjid apa Pak? Masjid Dirar. Apa itu masjid Dirar? Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107 tadi. Masjid Dirar adalah suatu masjid di Madinah yang dibangun oleh orang-orang munafik. Namun mereka membangun masjid tersebut bukan dalam rangka ingin memakmurkan masjid, bukan dalam rangka kebaikan, bukan dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala disembah, bukan. Namun mereka mendirikan masjid tersebut dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Mereka membangun masjid untuk tujuan memberikan kemudaratan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mereka membangun masjid tersebut dalam rangka kekufuran. Kemudian di antara tujuan lain yang mereka bangun, wa tafriqan bainal mu'minin. Mereka membangun masjid Dirar tersebut untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau menjelaskan, fabadalan min an yusalli fi masjid Quba saffun aw saffani yusalli fihi nisfu saff wal baquna fil masjid al-akhar wa syar'u lahu nadharan fi ijtima'il muslimin fi ijtima'il mu'minin. Orang-orang munafik mereka membangun masjid Dirar adalah untuk memecah persatuan kaum mukminin ketika itu, di mana baginda Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, maka beliau membangun masjid Quba. Nah, orang-orang munafik ini mereka tidak senang masjid Quba ini ramai. Akhirnya dibangunlah masjid tandingan, yaitu masjid Dirar tadi, untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang beriman. Mereka tidak mau melihat masjid Quba itu penuh sesak dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka memecah kelompok, memecah suara supaya tidak full salat di masjid Quba, tapi sebagian salat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik tersebut. Kemudian tujuan lain dari orang-orang munafik membangun masjid adalah wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, yaitu mereka menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, inna rajulan dhahaba ila Syam wa huwa Abu Amir al-Fasiq. Dikisahkan bahwasanya ada seseorang yang dia adalah orang fasik yang bernama Abu Amir.
Nah, Abu Amir ini dia pergi ke negeri Syam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Wa kana bainahu wa bainal munafiqin alladziina ittakhadul masjida murasalat. Dan Abu Amir ini dia memiliki hubungan dengan orang-orang munafik di kota Madinah, sehingga sering terjadi surat menyurat antara Abu Amir dengan orang-orang munafik kota Madinah untuk menyusun rencana-rencana jahat memerangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah jelaskan bahwasanya Masjid Dirar salah satu tujuannya adalah wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Masjid tersebut dibangun adalah dalam rangka orang-orang munafik itu menunggu kabar dari Abu Amir bagaimana langkah selanjutnya untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bagaimana langkah selanjutnya untuk memerangi orang-orang mukminin di kota Madinah. Kemudian orang-orang munafik tersebut mereka mengatakan wala yahlifuna in aradna illa al-husna. Kemudian orang-orang munafik tadi ketika mereka selesai mendirikan masjid, mereka mengatakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, wahai Rasul, wahai para sahabat, sesungguhnya kami membangun Masjid Dirar ini tidak lain tidak bukan kecuali hanya untuk niat kebaikan saja. Biasa orang-orang munafik menampakkan sesuatu yang baik dalam niatan-niatan mereka yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Mereka membangun masjid bukan dalam rangka untuk kebaikan, akan tetapi untuk keburukan, menyerang orang-orang beriman, untuk memecah barisan kaum mukminin dan tujuan-tujuan buruk yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masjid tersebut, la taqum fihi abadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, janganlah kamu mendirikan salat di masjid tersebut selama-lamanya. Janganlah kalian salat di Masjid Dirar selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan, atas dasar ketakwaan, itu lebih berhak untuk engkau melaksanakan salat di dalamnya. Ngapain salat di Masjid Dirar yang itu adalah masjid dibangun untuk keburukan? Sudah salat saja di masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Nah, di sini Allah mengatakan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Masjid apa itu? Masjid apa? Masjid Quba ya. Dijelaskan di dalam kurung disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dan sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan yaitu Masjid Quba sejak hari pertama dibangun, maka itu adalah masjid yang lebih berhak untuk kalian melaksanakan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut, Masjid Quba, terdapat orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan mengapa pengarang menyebutkan dalil surat At-Taubah ayat yang ke-107 dan 108. Padahal tadi judulnya apa, Pak? Judulnya adalah bab tentang larangan menyembelih karena Allah di tempat-tempat yang biasa dilakukan sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya menyembelih dengan kok salat di dalam Masjid Dirar? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan annahu lamma kana Masjidud Dirar mimma takhadha lil ma'asi diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin nahallahu wa rasuluhu an yaquma fihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk salat di Masjid Dirar, masjid yang didirikan karena lantaran kemaksiatan, karena kekufuran, karena ingin memecah belah kaum mukminin, karena keburukan, maka Allah larang
Rasulnya untuk sholat di dalam masjid tersebut. Ma'ana sholatahu fihi lillah. Padahal ketika baginda Nabi SAW sholat di Masjid Dirar, ya, maka tentu beliau sholatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala anna kulla makanin yu'sallahu fihi annahu la yuqamu fihi. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya seluruh tempat kata beliau yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati di dalam tempat tersebut, maka janganlah engkau mendirikan sholat di dalamnya. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya tempat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati, maka janganlah engkau mendirikan sholat di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan wa qaribun min dzalika an-nahyu 'anis salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Demikian pula hal yang sama, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk sholat di dua waktu, ya, yaitu waktu ketika matahari terbit dan waktu ketika matahari tenggelam, ya. Waktu tersebut dilarang, ya. Padahal ketika kita sholat di waktu tersebut, ya, kita sholatnya tentu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dilarang? Ya? Karena hal tersebut atau waktu tersebut adalah waktu-waktu yang mana para penyembah matahari mereka melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Makanya juga dilarang. Demikian pula dalam masalah menyembelih tadi. Walaupun seorang menyembelihnya adalah karena Allah, namun dilakukan di tempat-tempat yang biasa disembelih karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut juga dilarang. Hal tersebut juga dilarang. Sama dengan kasusnya Masjid Dirar tadi. Masjid yang dibangun dalam rangka kemaksiatan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh sholat di dalamnya walaupun sholat tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan masjid, sama dengan bab ini tadi. Walaupun kita menyembelih kepada selain Allah, walaupun kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tidak boleh kita menyembelih di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini pengarang penulis menyebutkan dalil di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107 dan 100 yang ke-8 tadi. Karena ada sisi persamaan. Sama-sama ibadah tersebut dilakukan karena Allah, ya. Namun tempatnya salah, tempatnya tidak benar, tempatnya adalah tempat kemaksiatan, ya. Maka hal tersebut tidak diperkenankan. Hal tersebut tidak diperkenankan. Kemudian dalil yang kedua yang beliau sebutkan di dalam bab yang ke-11 ini, yaitu hadis an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Ada seseorang di zaman baginda Nabi SAW yang dia ini bernadar untuk menyembelih seekor unta di daerah yang namanya Buwanah. Fasa'ala Nabi SAW, maka orang tadi bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasul, apakah saya menyembelih nadar saya di tempat yang namanya Buwanah tadi boleh? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat yang namanya Buwanah tadi itu ada berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu la. Maka orang-orang, para sahabat Nabi mengatakan, tidak wahai Rasul, di tempat Buwanah tadi yang namanya Buwanah itu tidak ada berhala jahiliyah sedikit pun. Faqala, maka kemudian Nabi SAW bertanya yang kedua kalinya, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat Buwanah tadi
biasa dilakukan hari Id, hari perayaan ibadah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, apakah di Buana dilakukan Id mereka, perayaan ibadah mereka? Qalu la. Maka para sahabatnya mengatakan, oh enggak wahai Rasul, tempat yang namanya Buana ini aman ya. Tidak pernah orang-orang musyrikin melaksanakan hari Id mereka, hari raya mereka di tempat yang namanya Buana tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi binadrika. Kalau begitu ya silakan tunaikan nadarmu tersebut. Silakan tunaikan nadarmu tersebut. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadar dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan demikian pula tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan diriwayatkan dengan sanad yang sesuai dengan sanad dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kedua yang disebutkan oleh pengarang di sini datang ketika ada seseorang mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Wahai Rasul, saya ini punya nadar ingin menyembelih seekor unta. Apakah saya boleh menyembelih di tempat yang namanya Buana?" Maka pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah, "Hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyati yu'bad?" Mas, sebentar ya. Apakah di tempat Buana tadi ya, itu ada berhala-berhala jahiliyah yang biasa disembah? Nah, berhala ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin adalah sesuatu yang umum. Beliau mengatakan kullu ma ubida min dunillah. Berhala adalah segala sesuatu yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min syajarin aw hajarin sawa'un nahata am lam yunhat. Baik berhala tersebut berupa pohon atau berupa batu-batuan, entah itu yang dipahat ataupun yang tidak dipahat, maka itu semua termasuk ke dalam jenis berhala. Maka inilah yang pertama dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas, apakah sampean ini mau menyembelih nadar untanya panjenengan ini di tempat yang di dalamnya ada berhala jahiliyah? Maka yang pertama para sahabat mengatakan, oh enggak wahai Rasul, sesungguhnya Buana ini adalah tempat yang aman, tidak ada berhala sama sekali, baik di masa jahiliyah ataupun sekarang ini. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, beliau mengatakan, kalau begitu apakah di tempat yang namanya Buana ini itu pernah dilakukan hari raya orang-orang jahiliyah? Maka para sahabat pun juga sama menjawab, oh enggak ya wahai Rasul, mereka orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin jahiliyah tidak pernah melakukan hari raya mereka di tempat tersebut. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Ya sudah Mas, kalau begitu silakan ditunaikan nazar yang telah engkau lakukan. Dari sini sangat jelas di mana Nabi SAW memberikan syarat dalam masalah tempatnya tadi, Pak. Walaupun kita ketahui bahwasanya orang tadi nazar tentu adalah nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung oleh baginda Nabi silakan disembelih di mana saja? Tidak. Akan tetapi Nabi SAW beliau memberikan rambu-rambu. Sebentar ya. Kalau mau menyembelih dipastikan dulu apakah di situ ada tempat berhala ataukah tidak ya. Oh aman, bersih Ustaz ya. Nah sebentar, yang kedua, apakah hal atau tempat ini adalah tempat yang biasa dijadikan hari raya ataukah tidak ya? Mengapa dilakukan hal demikian? Adalah karena hikmah-hikmah yang ada ya. Di antara hikmahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 3 ya. Mengapa seorang tidak boleh menyembelih hewan karena Allah di tempat yang biasanya digunakan untuk menyembelih selain Allah? Ada 3 hikmahnya.
Yang pertama, wal hikmatu min dzalika ma yali, dan hikmah dari adanya larangan tersebut adalah sebagai berikut. Al-awwalu, yang pertama, annahu yuaddi ila tashabbuhi bil kufar, bahwasanya perkara ini kalau dilakukan oleh seorang muslim ini bisa mengantarkan pada tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau dengan orang-orang musyrik. Misalnya ada kelompok masyarakat yang mereka biasa menyembelih di atas gunung, ada pendoponya secara khusus, misalnya ada tempatnya secara khusus. Mereka biasanya menyembelih untuk jin-jin yang menunggu gunung tersebut. Maka seorang mukmin, seorang muslim dilarang untuk menyembelih hewan di tempat tersebut walaupun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hal ini agar tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, annahu yuaddi ila ghatirari bihadzal fi'l. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya seorang kalau tidak dilarang maka akan menjadikan orang itu tertipu, Pak. Akan menjadikan orang itu tertipu. Adzan dulu bagaimana? Silakan, tafadhol adzan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit mengenai hikmah mengapa adanya larangan seorang muslim menyembelih sesuatu karena Allah di tempat-tempat yang biasanya dilakukan sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya adalah karena hal tersebut bisa mengantarkan pada tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Ketika seorang mukmin, seorang muslim dia melakukannya, ya maka hal ini sangat-sangat memungkinkan bisa mengantarkan hal tersebut ya pada tasyabbuh kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Akan menjadikan orang lain tertipu. Kalau tidak dilarang, maka hal ini bisa menjadikan orang lain tertipu. Misalnya ada pendatang baru, dia tidak tahu adat di suatu kampung. Kemudian kita sebelumnya seorang pendatang datang di suatu kampung masyarakat, yang masyarakatnya tersebut terbiasa di dalam waktu tertentu itu melakukan penyembelihan kepada hewan-hewan untuk jin yang menunggu gunung misalnya. Mereka melakukan sembelihan di tempat tersebut. Nah kemudian selang beberapa waktu ternyata kita juga mau akikohan, sekalian nyembelih di tempat itu mumpung sekalian tempatnya enak sudah ada tempat aliran darah untuk mengalir mumpung sekalian tanggung. Maka kemudian orang pendatang baru tadi melihat kita, ternyata Pak Fulan orang yang notabene mengerti agama ternyata juga menyembelih kambing misalnya di tempat tersebut. Berarti tidak masalah seorang melakukan sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang awalnya putih polos bersih maka bisa kita kotori, tertipu dengan apa yang kita lakukan kalau kita menyembelih di tempat yang biasanya digunakan untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Syekh Utsaimin, beliau mengatakan anna haula'il musyrikina sawfa yaqawna ala fi'lihim idza ra'au man yaf'alu mithlahum. Maka orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka akan semakin kuat ketika mereka melihat itu loh Pak Fulan yang sudah ngaji saja tahu juga melakukan hal yang sama, berarti apa yang saya lakukan ini aman. Apa yang saya lakukan ini aman. Mereka juga menyembelih di tempat ini, saya juga menyembelih di tempat ini. Maka orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka akan semakin kuat. Memang tempat ini adalah tempat yang paling afdol untuk dilakukan sesembelihannya. Maka ini adalah hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengenai larangan seorang menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang biasanya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga panjenengan hati-hati Pak ketika misalnya di suatu tempat itu biasa di atas gunung misalnya. Kemudian kebetulan panjenengan juga tinggal di gunung. Ada suatu tempat yang di dalamnya biasanya disebutkan atau ditaruh sesajian-sesajian, makanan-makanan. Maka panjenengan kalau mau mipe karak misalnya jangan di tempat tadi, Ustaz. Tempatnya panas itu tempat tadi, Ustaz. Saya ada nasi sisa tak taruh piring mau tak taruh situ juga, Ustaz. Maka ini adalah perkara-perkara yang mirip akhirnya orang lain ternyata Pak Fulan juga mendukung Makanya mipe karak juga Pak hati-hati Atau misalnya ada suatu tempat yang biasa di situ diletakkan hewan-hewan yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepalanya diletakkan di situ. Kemudian Ustaz, anak ini mau membuat dendeng, Ustaz. Butuh dijemur. Kayaknya tempat yang paling pas itu tempatnya itu dekat kepala sapi itu, Ustaz, yang biasanya untuk sesembelihan mereka Nah, maka hal-hal demikian adalah perkara yang perlu dijauhi
Karena orang-orang awam ya, mereka akan melihat oh ini adalah hal yang biasa ya. Bahkan itu loh ya, Pak Fulan yang sudah ngerti agama, sering ngaji saja ya, juga melakukan hal yang sama ya. Maka perkara-perkara demikian adalah perkara yang dihindari oleh syariat. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasanya agama Islam ya, adalah agama yang benar-benar menutup rapat-rapat pintu-pintu kesyirikan, bukan malah membuka lebar ya. Maka sangat disayangkan ya, sebagian tokoh-tokoh masyarakat ya, ketika ada perkara-perkara yang itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya, maka nggak masalah bolehnya. Seperti contohnya diantaranya ya, di antara yang dikritik para ulama adalah membuat jimat ya, dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Maka kritikan para ulama membuat jimat dengan ayat Al-Quran, walaupun dengan ayat Al-Quran ya, maka ini juga bisa mengantarkan seorang pada kesyirikan ya. Seorang yang tidak tahu ya, akhirnya mungkin mencoba dengan simbol-simbol yang lainnya. Awalnya mungkin Al-Quran saja ya, kemudian berikutnya Al-Quran ditambahi simbol-simbol tertentu ya. Kemudian akhirnya berikutnya Al-Qurannya dihilangkan ya, atau bahkan penulisannya dibalik ya, dan menjadi hal-hal yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan ya. Maka kalau kita melihat bagaimana syariat Islam adalah syariat yang menjaga seorang benar-benar menutup rapat-rapat pintu yang bisa mengantarkan seorang mukmin, seorang muslim terjerumus pada perkara-perkara kesyirikan. Dan ini mungkin insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kapan, Pak? Kapan dilanjut? Setelah Ramadan ya, masih bau-bau hari raya, sepertinya juga masih libur ya. Ya kurang lebih 2 bulan insyaallah kita akan melanjutkan kembali setelah 2 bulan ya. Dan semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.